sebelum melakukan pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Siapa kita? Svenduker, jaya. Terima kasih semua. Silakan duduk kembali. Apa kabar hari ini anak-anak, sehat? Ya, bersyukur hari ini kita kembali bertemu dalam keadaan baik dan sehat. Ya. Ibu absen dulu. Rima Lestari, Raya Divana, hadir. Windy Mustika, hadir. Amira dispen ya, ikut lomba yang kali. Ayu Ita Purnama, Listia Mardianti, kemudian Alvin Pramana. Sakit. Ada suratnya? Di depan sini ada gambar. Ini gambar apa, Nak? Udara. Jadi di bagian bawah balon ini ada api yang memanaskan udara di dalam balon. Nah, siapa yang bisa menjawab mengapa balon udara dapat terbang? Siapa menjawab? Ya, silakan. Kelihatan. Karena udara di dalam balon lebih panas dari udara di luar balon. Ya, berarti sekarang jawabannya, jadi karena udara di dalam balon lebih panas dari udara di luar balon. Karena udara di dalam balon ini dipanaskan sehingga udaranya menguap. Ya, akhirnya balonnya bisa terbang. Nah, ini adalah salah satu manfaat pemuaian gas dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pembelajaran hari ini kita akan belajar pentingnya mengetahui tentang pemuaian zat gas dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, jadi ini tujuan pelajaran hari ini ada 3. Yang pertama adalah menjelaskan peristiwa pemuaian zat gas akibat peningkatan suhu. Kemudian yang kedua, menyelidiki proses pemuaian gas melalui percobaan sederhana. Jadi nanti kita melakukan percobaan sederhana. Kemudian yang ketiga, menyebutkan peristiwa pemuaian zat gas dalam kehidupan sehari-hari. Itu 3 tujuan pelajarannya. Nah, ini kegiatan yang dilakukan hari ini. Pertama ada materinya pemuaian gas. Kemudian ada nanti percobaan sederhana tentang pemuaian gas. Nah, ini yang ketiga, pemuaian gas dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Untuk pemahaman lebih lanjut sebelum kita melakukan percobaan sederhana, ini ada video, silakan disimak. Kemudian kalian catat hal-hal penting yang kalian temukan ya.
video yang sudah kita simak tadi, ada beberapa hal yang bisa kita catat, hal penting yang bisa kita catat. Siapa yang bisa bantu? Hal penting apa yang pertama? Silakan Reza Aditya. Pemuaian gas adalah proses volume gas bertambah karena peningkatan suhu. Karena adanya peningkatan suhu, betul sekali. Kemudian yang kedua, ada yang bisa bantu? Hal penting apa yang sudah kalian catat? Silakan, Riko. Contoh pemuaian gas dalam kehidupan sehari. Ya. Termometer gas balon udara panas. Ya, betul sekali. Ini kita akan mencoba melakukan percobaan sederhana tentang pemuaian gas. Ya, kalian akan mengerjakan percobaan sederhana ini dengan kelompok yang sudah ada. Kemudian nanti ibu bagikan LKPD-nya. Kalian ikuti langkah-langkah yang sudah ada ya. Ini LKPD-nya satu. Nah, sekarang perhatikan LKPD-nya. Jadi tujuan percobaan pemuaian gas hari ini adalah yang pertama mengingat konsep pemuaian zat gas akibat kenaikan suhu. Coba perhatikan. Kemudian yang kedua mengamati dan menjelaskan perubahan volume dan tekanan gas dalam percobaan. Ini yang terakhir menerapkan hasil pengamatan untuk menjelaskan fenomena sehari-hari. Nah, berikutnya alat bahan yang digunakan. Perhatikan ke depan. Jangan ada yang ngobrol ya. Nah, ini kita menggunakan dua botol kaca, botol 1 dan botol 2. Kemudian kita menggunakan gelas beker, yang satu untuk air panas, yang satu untuk air dingin. Kemudian kita menggunakan balon karet, dua balon karet untuk botol yang nanti direndam di air panas, satu lagi balon karet untuk botol yang direndam di air dingin ya. Nah, nanti kalian simak apa perubahan yang terjadi ya. Tolong perhatikan sebelum kalian melakukan percobaan, kalian perhatikan dulu langkah-langkahnya. Yang pertama, kita pasang balon karet pada botol pertama. Ini sudah terpasang ya. Nah, pastikan bahwa balon karet ini sudah merekat, tidak ada udara yang keluar ya, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan air panas setengah dari gelas beker pada gelas beker pertama ya, segitu secukupnya ya, setengah dari gelas beker. Kemudian masukkan balon 1 ke dalam air panas. Kemudian kalian amati apa yang terjadi pada balon botol 1 yang direndam air panas pada 3-5 menit kita tunggu ya. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama pada air dingin. Nah, ini sama pemasangannya juga sama. Kita pasang balon karet pada botol yang kedua. Nah, pemasangannya seperti ini. Jadi pastikan bahwa balon karet ini sudah merekat di mulut botol kedua, supaya tidak ada udara yang keluar ya. Nah, kita tuang air pada gelas beker kedua setengah saja, setengah, kurang lebih segitu ya. Kemudian kita masukkan botol kaca yang kedua ke dalam gelas beker. Nah, seperti itu. Kita diamkan 3-5 menit. Kemudian kalian amati apa yang terjadi pada balon karet kedua. Nah, hasil dari percobaan ini nanti kalian catat, hasil pengamatannya kalian catat pada LKPD di bawah ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, silakan dikerjakan. Semua anggota kelompok aktif dalam percobaan dan diskusi ya. Kan tuang air panas, hati-hati megang gelas beker dengan air panas supaya tidak melukai tangan ya. Setengah saja cukup ya. Silakan masukkan botol kacanya. Nah, sekarang kalian perhatikan, tunggu 2-3 menit.
perhatikan balonnya dari kempes, apakah dia mengembang atau tetap kempes? Mengembang. Ya. Kalian diskusikan mengapa balon karetnya mengembang atau membesar. Perhatikan balon yang ada di botol kaca. Ya. Itu masih kempes apa sudah mengembang? Kempes. Nah, sekarang tuang air panas ke gelas beker. Setengah gelas aja full supaya tidak tumpah ya. Terus sekarang masukkan botol kacanya, botol kaca 1 ke dalam gelas beker yang sudah ada air panasnya. Tunggu 2-3 menit. Nah, perhatikan balon karetnya. Apakah masih kempes atau mengembang? Sudah mengembang ya? Sudah mulai mengembang. Sekarang diskusikan mengapa balon karetnya bisa mengembang pada saat botol kaca dimasukkan ke dalam air panas. Kelompok 3 ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dan pengamatan kami. Perkenalkan, nama saya Bagus Musaid yang pertama. Perkenalkan, nama saya Isya Tawimah. Ya. Kenalkan, nama saya Kadek Ibu Bisa. Silakan. Hasil pengamatan. Pada air dingin, keadaan balon sebelumnya adalah kempes. Ya. Keadaan balon sesudah tetap kempes. Tetap kempes. Baik. Apakah terjadi perubahan volume gas? Tidak ada perubahan volume gas. Tidak ada perubahan volume gas. Pada air panas, keadaan balon sebelumnya adalah kempes. Keadaan balon sesudah membesar, terjadi perubahan volume dan tekanan gas. Baik. Sebentar. Jadi coba dengarkan yang lain. Jadi hasil pengamatan mereka pada percobaan sederhana tadi, pada botol yang dimasukkan ke air dingin, pada saat sebelum dan sesudah balonnya tetap kempes karena tidak terjadi perubahan volume gas. Kemudian pada air panas, ya, sebelum botol dimasukkan ke air panas, kondisi balon adalah kempes. Tapi sesudah dimasukkan ke air panas, kondisi balon adalah mengembang. Ini terjadi karena adanya pemuaian gas pada balon. Ya. Silakan dilanjutkan dengan pertanyaannya. Apa yang terjadi pada balon saat botol dimasukkan ke air panas? Ya, Balon membesar. balon membesar. Baik. 2. Apa perbedaan hasil saat menggunakan air dingin? Balon tetap kempes. Balon tetap kempes. Mengapa balon mengembang? Karena terjadi perubahan volume dan tekanan gas atau pemuaian gas akibat pemanasan udara. Akibat pemanasan udara. Kelompok yang lain bisa menerima hasil presentasi kelompok 3? Bisa. Ada pertanyaan atau tidak? Iya. Kalau tidak ada, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 ke bangkunya. Jadi dari hasil percobaan sederhana, kemudian diskusi dan presentasi tadi, siapa yang bisa menjelaskan apa yang menyebabkan balon mengembang pada saat botol kaca dimasukkan ke gelas yang berisi air panas? Nah, siapa yang bisa jawab? Silakan Dinda. Balon mengembang karena adanya perubahan volume dan tekanan gas atau pemuaian gas akibat pemanasan udara. Jadi balon mengembang katanya karena adanya pemuaian gas karena dipanaskan pada balon karet yang dimasukkan ke gelas yang panas. Ya, jawabannya bagus sekali. Kan bisa membantu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Angkat tangannya. Dwi, silakan. Pemuaian gas terjadi karena adanya peningkatan suhu. Apabila suhu meningkat, maka volume akan besar. Baik, betul sekali. Ada kesimpulan berikutnya? Siapa yang bisa? Silakan bebas. Hasil percobaan sederhana belum membesar terjadi
pada saat botol dimasukkan ke air panas yang terjadi karena pemakaian gas. Jadi balon yang dimasukkan ke air panas, yang botolnya dimasukkan ke air panas terjadi mengembang karena adanya pemakaian gas. Ya. Berikutnya, siapa yang bisa menyimpulkan lagi? Ya, silakan Edi. Percobaan membuktikan hubungan langsung antara suhu dan pemuaian. Ya, jadi percobaan sederhana tadi membuktikan adanya hubungan antara suhu dan pemuaian. Ya. Ada kesimpulan lain lagi? Siapa? Silakan Mahendra. Aplikasi pengolahan gas sehari-hari. Ban mobil atau galon meletus jika cuaca terlalu panas. Ya. Kalau udara yang terbang karena pemanas gas. Hotel tikus berbunyi pada saat pemanasan air. Ya, baik sekali. Jadi itu kesimpulannya, katanya ban bisa meledak jika kena panas terik matahari yang terlalu lama. Kemudian balon gas bisa mengembang pada saat botol gelasnya dimasukkan ke air panas. Nah, itu dua contoh pemuaian satgas ya. Pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkan. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang pemuaian satgas. Ya. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi pemuaian satgas hari ini, Ibu berikan 4 soal. Silakan dipikirkan jawabannya. Kemudian nanti ada 4 siswa yang Ibu tunjuk untuk menjawab. Ya. Nah, siapa yang bisa menjawab soal nomor 1? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Krisna. Pemuaian gas adalah pertambangan volume gas saat dipanaskan. Betul sekali. Soal nomor 2, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Ya, Raya. Balon yang berisi udara dapat mengembang ketika diletakkan di tempat yang hangat. Karena udara di dalam balon mengalami pemuaian saat dipanaskan. Ya, silakan siapa yang bisa jawab nomor 3? Ya, silakan Bindi. Urutkan proses pemuaian satgas. 1. Gas dipanaskan. 3. Partikel gas bergerak lebih cepat. 2. Volume gas bertambah. Ya. Nah, ini soal terakhir. Siapa yang bisa jawab? Silakan Bistri. Balon udara dapat terbang naik ke udara karena udara di dalam balon memuai dan menjadi lebih ringan. Lebih ringan. Pembelajaran hari ini sudah terlaksana dengan sangat baik dan penuh semangat. Karena materi suhu, kalor, dan pemuaian sudah selesai, jadi kalian di rumah pelajari materinya. Pertemuan berikutnya kita akan ulangan tentang suhu, kalor, dan pemuaian. Ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Silakan berdiri. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan terima. Lama sandi. Om Santi 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 Om.